berkolaborasi dengan It's not because I did not respect the G7. It's because I gave my commitment to attend this forum. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase: 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. حاصل قاتل کوبنده ما قطعا سر جاش هست تا آخرم هست. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Israel kini memasuki babak baru. Perang Iran-Israel meletus gara-gara Tel Aviv melancarkan serangan ke Teheran pada 13 Juni lalu. Dalihnya, Israel merasa terancam dengan pengembangan nuklir Iran yang dinilai berpotensi mampu memproduksi senjata nuklir. Provokasi Israel pun ditanggapi keras oleh Iran dengan meluncurkan operasi True Promise 3. Sementara itu, serangan Israel menewaskan ratusan orang di Iran, termasuk sejumlah pejabat tinggi militer dan ilmuwan nuklir. Serangan Israel juga merusak fasilitas nuklir Iran, Natanz, hingga terpancar radiasi. Serangan tersebut menandai eskalasi paling signifikan dalam sejarah hubungan kedua negara, memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik berskala lebih luas di kawasan Timur Tengah. Dunia internasional pun mulai menaruh perhatian terhadap arah konflik ini, bahkan tidak sedikit yang menyebutnya sebagai ancaman nyata menuju perang global. Negara-negara mayoritas Islam serta negara nuklir sekutu Teheran lantas mengutuk keras Israel atas serangannya ke Iran. Rusia sampai menawarkan diri untuk memediasi konflik antara Iran dan juga Israel. Tentunya Cina juga mendesak agar gencatan senjata segera tercapai dan menegaskan bahwa masalah nuklir Iran harus melalui jalur politik dan diplomatik, bukannya militer. Satu sisi, pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyinggung konflik Israel dengan Iran yang kian memanas di kawasan Timur Tengah. Ia berharap agar resolusi damai segera dilakukan untuk menghentikan peperangan tersebut. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Rusia saat menghadiri Forum Ekonomi SPIF 2025 di Rusia. Pemirsa, malam hari ini kita akan membahas terkait berbagai gejolak yang terjadi di Timur Tengah dan update terkait perkembangan yang terjadi di sana bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali bertemu, selamat malam. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mas Andi? Alhamdulillah baik, Bang Ab. Tapi kabar kita berdua baik, tentunya yang di Timur Tengah juga sampai detik ini belum baik-baik juga begitu, Bang Ab. Kalau minggu lalu kita sempat membahas bagaimana eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dan Israel ini nampaknya masih diprediksi Amerika akan ikut atau tidak, tapi nyatanya resmi ikut juga dalam peperangan ini. Kalau melihat sampai detik ini, Bang Ab, melihat konflik yang terjadi di sana, pandangan Bang Ab seperti apa, Bang? Baik Mas Andi, sebagaimana telah kita diskusikan pekan lalu, kekhawatiran terbesar yang akan meningkatkan intensi eskalasi perang antara Iran dan Israel adalah keterlibatan Amerika Serikat. Dan pekan lalu juga sudah kita diskusikan arah proyeksinya akan mengarah ke dua hal, yaitu perang regional besar atau kemudian ke perang dunia ketiga baik terbatas atau skala penuh. Nah, ternyata apa yang kita diskusikan pada pekan lalu Mas Andi, apakah Amerika Serikat terlibat? Ternyata pada 13 Juni betul-betul Amerika telah mengguncang dunia, menerabas perjanjian damai internasional, melanggar piagam PBB dengan menyerang 3
reaksi nuklir Iran untuk kepentingan energi, yaitu Isfahan, Fordo, dan juga Natan. Nah, operasi ini sendiri dinamakan oleh Amerika sebagai operasi apa namanya Midnight Hammer gitu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa sederhana berarti operasi Palu Godam di tengah malam gitu, di mana Donald Trump mengklaim ini adalah operasi yang sukses besar dengan presisi tinggi yang kemudian diikuti oleh Trump dengan ultimatum agar Iran segera menyerah tanpa syarat. Nah, eskalasi yang kemudian Amerika saat ini turut terlibat langsung dengan menyerang beberapa reaktor fasilitas nuklir Iran betul-betul kemudian membuat intensinya menaik drastis. Iran dalam menanggapinya tidak biasa-biasa saja. Dalam waktu kurang dari 24 jam akhirnya puluhan rudal balistik yang diklaim sebagai rudal tercanggih Iran yaitu Khaibar itu digelontorkan ke Israel dan membuat beberapa wilayah Israel luluh lantak. Tidak hanya itu, Iran kemudian juga merespon untuk ancaman jika kemudian betul-betul Amerika Serikat akan terlibat langsung dalam perang antara Iran dan Israel ini, maka kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di wilayah sekitar Iran akan menjadi target. Dan itu sudah dibuktikan oleh Iran dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, yang saat ini pemerintahan Qatar juga sudah memberikan respon bahwa apa yang dilakukan Iran telah melanggar kedaulatannya. Jadi, sebagaimana yang telah kita proyeksikan, jika Amerika Serikat ini turut serta terlibat langsung dalam konflik perang Iran dan Israel, maka dalam waktu sekejap, maka eskalasinya akan naik drastis. Iran mengeluarkan dua respon yang saya lihat setidaknya selama ini secara aksi nyata menyerang Israel dan menyerang Qatar. Tapi di luar itu juga Iran saya lihat melakukan upaya koordinasi dengan sekutu-sekutu militernya, di mana setelah serangan Amerika Serikat ini segera Menteri Luar Negeri Iran Araghchi pergi ke Rusia dan melakukan pertemuan bilateral dengan sekutu aktifnya dalam konteks pertahanan yaitu Presiden Putin, yang akhirnya Putin mengeluarkan pernyataan penting bahwa apa yang dilakukan Iran merupakan upaya pertahanan dan disinyalir Putin siap mengirimkan hulu ledak nuklirnya ke Iran. Ini kan menjadi eskalasi yang akan terus tumbuh. Di samping itu juga banyak laporan pesawat-pesawat terbang misterius dari Cina mondar-mandir untuk mengirimkan logistik kebutuhan perang. Jadi Iran dalam konteks merespon serangan Amerika yang sudah turut terlibat langsung ini dengan setidaknya 4 hal. Satu, mengirimkan puluhan rudal tercanggih untuk melakukan serangan ke Israel. Yang kedua, langsung menyerang titik-titik penting kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah yang sudah dilakukan dan ini sudah menjadi diskusi publik adalah serangan ke pangkalan militer di Qatar. Yang ketiga, segera melakukan koordinasi dengan sekutu-sekutu aliansi pertahanannya yaitu terutama dengan Rusia dan juga Cina. Yang kemudian yang terakhir adalah yang sepertinya dalam eskalasi yang tidak terlalu besar sudah menutup Selat Hormuz. Buktinya ada 2 kapal tanker yang dari Taiwan dan Korea Selatan harus berbalik arah untuk melalui Selat Hormuz. Nah, di skala yang tidak terlibat secara langsung, Korea Utara juga kemudian mengeluarkan pernyataan yang cukup serius, memberikan kecaman luar biasa terhadap Amerika Serikat yang melakukan penyerangan ini betul-betul melanggar hukum internasional dan ini sebagaimana yang telah kita proyeksi akan sangat berpotensi eskalasinya untuk menjadi perang regional besar. Nah, kalau ini terus terjadi, yang menarik kita tunggu adalah apa yang akan terjadi dalam waktu 1-2 hari ini, karena saya lihat eskalasi dan dinamika konflik perang Iran-Israel ini sangat cepat terjadi. Bang Ab, kalau berbicara soal eskalasi yang begitu sangat cepat, tadi Bang Ab sempat menjabarkan seperti itu. Nah, kalau melihat dari eskalasinya arahnya kemana Bang Ab? Ini kan
kalau kita melihat dinamikanya begitu cepat terjadi seperti yang tadi Bang Abid sampaikan gitu. Ketika Amerika menyerang Iran nuklirnya gitu, walaupun memang sampai detik ini pihak Iran pun membantah hal tersebut bahwa tidak ada serangan yang berarti dari Amerika, bahkan tidak ada serangan gitu yang terjadi. Nah, ini melihat eh, pernyataan dari Amerika Serikat yang menyatakan sudah menyerang Iran, kemudian dari Iran sendiri membantah bahkan membalas dengan melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Ini eskalasinya akan seperti apa ke depan, Bang? Dan kemudian apa sebenarnya maksud Amerika Serikat ini melakukan serangan yang sebenarnya dalam tanda kutip serampangan gitu, Bang? Kalau melihat eskalasinya, masih agak cukup sulit ditebak, Mas Andi. Arahnya kemana? Kenapa? Karena Donald Trump ini termasuk saya nilai pemimpin yang agak cukup sulit untuk diprediksi. Waktu itu misalnya Donald Trump terkait konflik Rusia dan Ukraina. Waktu itu Donald Trump berkomitmen penuh untuk dalam 24 jam perang ini akan selesai. Tapi ternyata apa? Apa yang dikemukakan Trump sampai detik ini tidak terjadi. Perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut. Nah, lebih jauh dari itu, penyikapan Donald Trump, jangankan untuk orang-orang yang agak cukup jauh jaraknya dengan Donald Trump, bahkan di internal Washington sendiri itu agak cukup apa namanya kabur bagaimana Trump ini akan mengambil keputusan begitu. Kita tahu bahwa dalam konteks penyerangan Israel ke Iran atau Amerika ke Iran, ini alibi utamanya adalah terkait pengkayaan uranium dalam konteks potensi untuk membuat senjata pemusnah massal. Akan tetapi pandangan ini pun misalnya kepala intelijen Amerika sendiri mengatakan bahwa Iran belum mempunyai kemampuan untuk itu. Tiba-tiba kemudian Trump memutuskan untuk melakukan operasi Palu Godam di tengah malam yang akhirnya ini menandai peningkatan eskalasinya, dan ketika melakukan ini betul-betul saya nggak tahu orang-orang yang membisiki Trump ini apakah betul-betul berbasis dari apa namanya informasi intelijen yang sudah dia punya atau tidak, atau ini betul-betul hanya dilakukan oleh dasar intuisi Trump bahwa kalau ini apa namanya agresi ini dilakukan maka itu akan membuat Iran akan mau bekerja sama. Akan tetapi alih-alih Iran akan melakukan kerjasama, yang dilakukan Trump justru kemudian ditanggapi serius oleh Iran, mengibarkan deklarasi perang, kemudian rudal-rudal tercanggih diluncurkan, bahkan kepentingan Amerika Serikat, pangkalan militer yang ada di Qatar sudah diserang. Memang beberapa rudal berhasil dicegat oleh Qatar, akan tetapi ada salah satu rudal yang dilaporkan secara resmi dan dari sumber yang kredibel bahwa ini berhasil menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar gitu. Nah, kalau melihat eskalasinya masih sangat sulit diprediksi di tengah ambiguitas yang dilakukan Trump dalam mengambil keputusan-keputusan strategis, ditambah eskalasi ini apa namanya sikap Iran yang betul-betul tidak mau tunduk dan patuh yang seperti sebagaimana yang disyaratkan oleh Amerika Serikat, dan bahkan juga eh, Iran akan berkomitmen penuh dalam konteks apa namanya konflik ini untuk terus melawan sampai titik darah penghabisan. Dan apresiasi itu diberikan oleh Ali Khamenei dalam pernyataan terbarunya dan terakhirnya, yang ini sebetulnya dalam jangka pendek dinamikanya agak cukup sulit apa namanya diprediksi kemana arahnya. Yang pasti adalah eskalasi ini berpotensi besar akan menciptakan perang regional besar, di mana saat ini sudah dua negara terlibat yang sebetulnya tidak ada urusannya. Ini kan konflik antara Iran dan Israel. Tiba-tiba Amerika tanpa restu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanpa restu dari lembaga-lembaga internasional yang selama ini menjadi ujung tombak perdamaian, tiba-tiba turut terlibat untuk menyerang tiga fasilitas nuklir Iran yang sebetulnya itu
sesuai dengan laporan intelijen Amerika sendiri belum mampu untuk kemudian diproduksi menjadi senjata pemusnah massal. Saat ini negara kawasan sudah juga ada satu yang terlibat, mana Qatar gitu. Nah, ini tentu akan mengakibatkan eskalasi yang lebih luas. Saya juga mendengar serangan rudal Iran juga mengarah ke Irak, pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Nah, sekarang sudah ada 3 negara yang terlibat secara langsung dan definitif, yang kemudian itu tidak lagi berada di belakang layar, tapi sudah tampil di permukaan. Tentu beberapa indikator ini sesuai yang kita diskusikan dan kita proyeksikan, ini akan berpotensi untuk menjadi perang regional kawasan yang besar, mulai sedikit demi sedikit muncul ke permukaan. Terlibatnya Amerika Serikat kita tahu adalah negara dengan alat pertahanan tercanggih di dunia, kemudian sekarang sudah melibatkan Qatar, kemudian juga Irak yang harus dirudal oleh Iran karena ingin membalas perlakuan yang sudah dilakukan AS terhadap 3 fasilitas nuklirnya. Nah, dari indikator-indikator ini eskalasinya untuk menjadi perang kawasan regional yang besar sudah mulai tumbuh. Dan ke arah mana proyeksi definitifnya masih kita tunggu eskalasinya 1-2 hari ini, Mas Andi. Karena sebetulnya Iran sendiri, Amerika sendiri itu mengatakan akan mengambil keputusan itu 2 pekan setelah perang ini berlalu. Akan tetapi baru sepekan perang ini terjadi, ternyata Amerika Serikat sudah mengeluarkan bom untuk yang ditujukan untuk bom penghancur bunker dengan pesawat silumannya B-2. Ini kan seolah-olah Amerika ingin show off, tapi alih-alih Iran keder dan takut kemudian tidak akan melakukan respon, justru sebaliknya yang dilakukan Iran. Misalnya. Menanggapi soal tindakan agresif dan juga kurang ajar dari Amerika Serikat. Ini kan sebenarnya tadi yang Bang Abja sampaikan adalah ini sebenarnya konflik antara Iran dan Israel. Kemudian ada di sana terlibat Amerika Serikat yang secara definitif juga akhirnya negara-negara sekitar juga terlibat seperti Qatar dan juga Irak gitu kan. Ini mulai terlibat karena ada pangkalan militer dari Amerika Serikat di sana. Nah, kalau melihat Bang Ab, ini kan potensinya adalah konflik regional. Melihat dari sekutu kedua belah pihak antara Iran dan juga Israel, sampai saat ini melihatnya bagaimana Bang Ab? Dinamika yang terjadi sekutu dari kedua negara konflik ini seperti apa Bang? Kalau kita lihat dari aliansi negara masing-masing, tentu kita tahu ya, Israel aliansinya adalah Amerika Serikat, di belakangnya ada negara-negara NATO, terutama Inggris, United Kingdom gitu. Inggris saat ini sudah mulai melakukan kewaspadaan tingkat tinggi dan memulai melakukan persiapan semua pangkalan-pangkalan militernya yang ada di Timur Tengah dan Asia sudah mulai diminta kewaspadaan penuh. Tentu ini eskalasinya akan bisa membumbung tinggi. Belum lagi nanti kalau Iran itu akan eh, betul-betul dibantu oleh Rusia yang siap mengirimkan hulu ledak nuklirnya saat ini, meskipun tidak secara vulgar seperti Amerika Serikat yang terlibat langsung dalam penyerangannya, itu adalah sudah mengirimkan banyak logistik perang. Belum lagi nanti ditambah Korea Utara kalau betul-betul geram dengan sikap Amerika yang sebetulnya selalu menarasikan sebagai juru damai dunia, akan tetapi yang menerbas semua nilai-nilai perdamaian dunia justru Amerika Serikat sendiri. Dan itu Korea Utara sudah mengecam dengan keras melalui Menteri Luar Negerinya bahwa Kim Jong Un cukup geram dengan kondisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, kalau melihat situasi yang ada sekarang, maka dinamikanya lagi-lagi agak sangat tergantung dengan eskalasi antara Iran dalam menanggapi yang disuruh menyerah tapi tidak mau menyerah, bahkan akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Ini semua saya lihat akan berujung dan sangat ditentukan bagaimana negara-negara aliansi ini akan berdiskusi. Meskipun demikian Mas Andi, saya lihat Iran juga masih cukup menahan diri untuk memberikan respon terkait serangan Amerika Serikat untuk menghancurkan 3 fasilitas nuklirnya. Iran memang betul menyerang pangkalan militer di Qatar
menyerang pangkalan militer di Irak, akan tetapi masih dibatasi untuk agar tidak menimbulkan korban di pihak Amerika. Nah, yang saat ini baru merespon adalah Qatar, meskipun belum ada laporan secara resmi menimbulkan korban jiwa, akan tetapi yang dipersoalkan serius oleh Qatar adalah ini telah melanggar kedaulatan dan melanggar perdamaian internasional. Dan sebetulnya ini kan ditujukan oleh Iran karena Israel dan Iran melakukan agresi terlebih dahulu. Jadi eskalasinya saya lihat belum akan mereda dalam waktu dekat, akan tetapi agak ada sikap ambigu dari Amerika Serikat begitu, di mana Trump hari ini telah melakukan klaim sepihak bahwa di antara kedua negara ini akan terjadi peacemaker atau upaya gencatan senjata, yang kemudian Trump menarasikan cukup ini hanya perang 12 hari. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, Bang Ab. Mengapa ketika sudah menyatakan ikut berperang dalam dua negara ini, peperangan antara dua negara, antara Iran dan Israel, tiba-tiba Trump secara sepihak mengklaim melalui akun sosial medianya bahwa kedua negara ini sudah sepakat untuk berdamai. Sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Donald Trump seperti itu? Tapi kita akan membahasnya usai jeda, Bang Ab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV. Pemirsa masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan, Bang Ab, melihat sikap ambiguitas dari Amerika Serikat yang jelas-jelas sudah menyatakan akan ikut peperangan antara Iran dan juga Israel. Tapi beberapa waktu lalu ini menyatakan dalam akun X-nya, Presiden Donald Trump ini menyatakan bahwa antara Iran dan Israel ini sudah sepakat untuk damai, dan justru Amerika Serikat saat ini posisinya ingin menyuarakan perdamaian untuk kedua negara ini. Sebenarnya apa yang ingin dicapai dan maksud dari Donald Trump ini apa sebenarnya, Bang Ab? Nah, inilah yang tadi sempat saya diskusikan, Mas Andi. Donald Trump ini memang agak cukup sulit untuk diketahui kemana arah yang akan ia ambil ketika mengambil keputusan. Di internal sendiri, ketika masih banyak analisis agar Amerika tidak melibatkan diri terkait perang Iran dan Israel, tiba-tiba Trump memerintahkan untuk pesawat siluman B-2-nya mengebom 3 fasilitas nuklir Iran. Di saat bersamaan juga kemudian narasinya diikuti agar Iran segera menyerah dengan tanpa syarat, karena nanti akan dilakukan serangan yang lebih besar dan lebih mudah dibandingkan hanya untuk melenyapkan 3 fasilitas nuklir Iran. Ini dikemukakan Trump dengan sangat luar biasa pede, dengan sangat luar biasa firm. Akan tetapi sikap ini belum berusia lama, tiba-tiba Trump mengunggah lagi sebuah pernyataan di media sosial, Truth Social, bahwa saat ini ternyata antara Iran dan Amerika Serikat sudah ada upaya ceasefire, artinya ada upaya gencatan senjata. Ini menimbulkan pertanyaan serius begitu. Bagaimana sih sebetulnya Trump dalam mengambil keputusan ini? Apakah betul-betul apa yang
diambil dan disuarakan ini sudah merupakan informasi yang diolah matang oleh intelijen serta penasihat-nasihatnya, ataukah semua ini diambil atas inisiatif insting pribadi Trump gitu? Karena kalau kita lihat Trump pernyataannya dalam 2 hari terakhir sangat berbanding terbalik. Sejak 13 Juni Amerika Serikat membom 3 fasilitas nuklir Iran, dan pernyataan yang terbaru bahwa saat ini sedang berupaya untuk adanya gencatan senjata di antara Israel dan Iran, dan cukup ini menjadi perang hanya 12 hari saja gitu. Di tengah yang beberapa hari sebelumnya mengatakan bahwa Iran ada baiknya segera menyerah karena Amerika Serikat akan lebih mudah lagi untuk menyerang Iran daripada yang telah dilakukan terhadap 3 fasilitas nuklir. Nah, di sini memang betul-betul ambigu apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini, dan ini akan semakin membuat ketidakpastian situasi menguat total. Apa yang dilakukan Trump yang tidak bisa diprediksi. Hari ini menyatakan A, ternyata apa yang dilakukan B, kemudian hari ini tiba-tiba nyuruh untuk menyerahkan Amerika Serikat akan bisa melakukan eskalasi serangan militernya secara lebih mudah dan lebih besar, tapi ternyata tiba-tiba Trump mengatakan saat ini sudah ada upaya gencatan senjata atau ceasefire di antara Iran dan Israel. Dan ini dikemukakan di tengah indikator ceasefire, belum ada tanda-tanda untuk berhenti gitu. Ketika Trump mengeluarkan ini, memang ada batas waktu 6 jam ke depan yang dia kemukakan akan terjadi gencatan senjata secara penuh, tapi ternyata bom sirine peringatan di Israel masih meraung-raung karena rudal-rudal Iran masih terus membombardir. Kemudian di wilayah Iran juga laporan terbaru masih banyak penangkal-penangkal Iran yang seperti memberikan pertunjukan kembang api di atas langit Teheran gitu. Ini kan agak cukup berkebalikan, dan saya melihat ini baru klaim sepihak, meskipun sudah ada respon dari Menteri Luar Negeri Iran yang menyatakan bahwa jika memang Israel menghentikan serangan militernya, ada kemungkinan juga Iran akan melakukan hal yang sama. Akan tetapi di saat bersamaan, pengobaran untuk perang dalam cuitan yang sama dalam sosial X itu, Menteri Luar Negeri Iran juga memberikan tanda-tanda seandainya eskalasi perang ini harus sampai titik penghabisan, Iran juga nggak berkeberatan. Nah, kita akhirnya dibuat menduga-duga kenapa Trump kemudian melakukan hal yang semacam ini setelah berkoar hebat untuk bisa menghabisi Iran secara mudah, akan tetapi saat ini seolah-olah menjadi juru damai gitu. Ini yang saat ini beberapa analis mempertanyakan serius, apa sih sejatinya yang diinginkan Trump, Mas Adi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya juga, maaf. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi perhitungan dari Donald Trump ini? Kalau tadi Bang Ab sempat, sebenarnya Bang Ab juga masih mempertanyakan gitu, kira-kira orang-orang di sekitar Donald Trump ini melihatnya seperti apa, bisikan apa yang disampaikan terhadap Donald Trump. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan adalah, Amerika Serikat ini kan pemerintahannya gencar untuk menarasikan, menggulingkan rezim Iran, karena kalau klaim dari Amerika Serikat sendiri bahwa rezim Iran ini menolak diplomasi untuk berdamai. Makanya Amerika Serikat sampai detik ini masih tertarik untuk menempuh jalur damai. Nah, ketertarikan ini sebenarnya Bang, faktor apa yang membuat Amerika Serikat yang awalnya agresif terhadap serangan menyerang Iran, fasilitas nuklir Iran seperti itu, kemudian saat ini menjadi tertarik untuk menempuh jalur damai? Apakah karena di belakangnya ada faktor Rusia dan Cina yang sudah siap membackup Iran, atau seperti apa Bang Ab? Sebetulnya ya, indikator dan alasan kenapa Amerika Serikat cukup cepat berubah arah dalam konflik yang telah ia terlibat langsung di dalamnya, hanya Trump sendiri yang tahu. Jangankan kita yang jauh, Mas Andi ya, orang-orang di sekeliling Trump dan di Washington aja saya lihat banyak kebingungan dalam membaca arah kebijakan dan keputusan Trump gitu. Namun kalau secara indikator permukaan mungkin kita bisa menduga-duga, termasuk saya akan memberikan asumsi.
Selain yang dikatakan oleh Mas Andi bahwa Amerika saat ini melihat, oh ternyata Rusia, sebagaimana yang telah diprediksi Pak Prabowo, terlibat itu, bahwa pertemuan antara Menlu Iran dan juga eh, Presiden Vladimir Putin telah menghasilkan beberapa kesepakatan, termasuk akan mengirimkan hulu ledak nuklir ke Iran. Dengan Cina sepertinya hal yang sama. Bahkan yang lebih unik, Mas Andi, ya, setelah Trump menyerang habis 3 fasilitas nuklir, seolah-olah kalau saya bahasakan secara vulgar gitu, akhirnya Trump merengek-rengek untuk minta Cina agar Cina bisa membujuk Iran untuk tidak menutup Selat Hormuz begitu. Nah, yang kondisi-kondisi yang semacam ini agak cukup menggelikan menurut saya, ya, atau mungkin taktik yang apakah disengaja agar tidak bisa banyak dibaca, ataukah ini sesuatu yang melihat, oh, prediksi yang telah dibuat dan disusun salah besar, sehingga perubahan arah kebijakannya bisa berubah dalam hitungan detik gitu. Nah, melihat hal ini, selain aliansi yang Mas Andi sebut, ada Rusia, ada Cina, saya melihat juga sekarang Trump mendapatkan desakan yang cukup luar biasa di dalam negeri. Ini kan mau menghadapi pemilu, sehingga Trump juga harus memikirkan ulang bagaimana karir politiknya di internal begitu. Karena di internal Amerika sendiri agak terbelah. Trump yang dulu sangat menjanjikan akan menghindar sejauh mungkin dari keterlibatan perang selain kepentingan Amerika Serikat, itu saat ini ternyata melibatkan diri dalam konflik Iran dan Israel. Ini jauh dari apa yang dikemukakan saat kampanye, dan ini di internal AS sendiri saya melihat menjadi tekanan serius terhadap Donald Trump. Nah, pemilu sebentar lagi akan dihela, tentu Trump perlu langkah perbaikan citra agar kemudian dalam menghadapi pemilu nanti agak cukup lebih baik gitu. Nah, selain masalah aliansi, kemudian melibatkan diri dalam menyerang Iran, yang saat ini potensinya akan menimbulkan perang regional besar, bahkan berpotensi untuk perang dunia baik terbatas maupun dalam skala penuh. Ini kemudian di internal Amerika Serikat sendiri saya lihat sedang terjadi gejolak, sehingga Trump harus berpikir lebih strategis, lebih realistis dalam untuk melibatkan secara lebih jauh terkait perang antara Iran dan Israel. Karena kalau proyeksi Amerika Serikat salah, sebagaimana yang telah dilakukan proyeksi kesalahan ini terhadap perang Irak, atau kesalahan proyeksi terkait eskalasi terjadinya perang Rusia Ukraina yang dinilai akan selesai dalam waktu singkat, tapi sampai detik ini masih akan terus berlanjut, ini tentu akan menjadi intensi buruk untuk Trump di kalangan internal pemilih Amerika sendiri. Nah, mungkin ini juga yang saya duga menjadi variabel kenapa kemudian Trump tiba-tiba dari perilaku beringas bahwa hai Iran, segeralah menyerah tanpa syarat, nih gua bom nih saat ini 3 fasilitasmu, jika kau tidak segera menyerah maka akan ada serangan yang lebih mudah dan lebih besar. Tiba-tiba situasi terbalik. Akhirnya Trump kemudian muncul untuk menjadi negosiator, menjadi juru damai, dan ini tentu akan menjadi catatan serius bagi dunia internasional terkait apa yang dilakukan Amerika Serikat pada saat ini adalah upaya pencederaan terhadap hukum-hukum internasional yang selama ini terus dikampanyekan oleh Amerika Serikat dan Barat untuk menggurui negara-negara Global South atau negara-negara kawasan yang sedang tumbuh dan berkembang. Dan ini juga sempat dikritik keras oleh Prabowo Subianto terkait sikap dua muka, sikap mendua antara berlaku ideal dan normatif, serta perilaku faktual yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya ini. Inilah yang kadang-kadang kemudian menimbulkan rasa delegitimasi yang cukup luar biasa. Amerika sepertinya tidak lagi pantas untuk menjadi regulator dunia karena perilakunya kalau kita analogikan dalam sisi yang sangat
mini gitu, ini ibarat perilaku preman yang sangat kuat. Akhirnya semua peraturan yang telah menjadi kesepakatan bersama bisa diterabas dengan begitu saja karena merasa dirinya kuat. Dan mungkin asumsi saya ini sebagai salah satu kampanye Make America Great Again, menunjukkan kemampuan militernya yang masih tidak ada tandingannya. Akan tetapi ketika sudah mendapatkan pembanding yang semacam ini, akhirnya Amerika yang dilakukan oleh Trump tiba-tiba menjadi seorang juru damai misalnya. Menarik soal tadi sikap premanisme dari Amerika Serikat, Bang Ab. Ini kan di sini posisi Amerika Serikat ingin menjadi juru damai, negosiator antara dua negara yang tengah berkonflik. Begitu juga Amerika Serikat yang ingin menempuh jalur damai terhadap Iran seperti itu. Nah, melihat dari track record, Bang Ab, ini kan antara Israel dan Amerika Serikat ini seringkali melanggar peraturan. Tadi yang sempat Bang Ab jabarkan bahwa ini seperti preman yang apapun peraturannya ini bisa saja diterabas seperti itu. Nah, seberapa besar potensi perdamaian yang digulirkan atau yang digaungkan oleh Amerika Serikat ini akan terjadi, Bang Ab, melihat track record yang seperti itu? Nah, itu juga pertanyaan serius saya, Mas Andi, bahwa apa masa depan dari ungkapan Trump secara sepihak yang telah menyatakan Iran dan Israel sekarang ceasefire gitu. Kalau melihat track recordnya, ini kan satu, eh, masih dikemukakan oleh Trump dalam klaim sepihak. Sehingga saya melihat arah dari nasib gencatan senjata ini masih tidak menentu. Melihat satu, kalau kita lihat indikatornya, Trump ini adalah sosok yang agak cukup sulit untuk dibaca. Apa yang akan ia putuskan dengan pernyataan sebelumnya bisa berbanding terbalik. Sebagaimana misalnya kita ngambil kasus pernyataan ingin melakukan serangan lebih besar dan lebih mudah ke Iran ketika telah melakukan agresi pendahuluan dengan apa namanya mengirimkan bom bom apa namanya penghancur bunker melalui pesawat B-2 itu, ini akan diikuti oleh serangan besar-besaran. Akan tetapi dalam waktu yang tidak lama Trump tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata. Nomor dua, pernyataan ini hanya dikeluarkan Trump dalam media sosial apa namanya Truth Social. Artinya ini belum di follow up secara resmi melalui perjanjian dan nota kesepahaman. Akhirnya apa? Perjanjian apa namanya pernyataan atau klaim sepihak Trump ini masih menjadi pertanyaan serius. Apakah ini memang ceasefire dalam arti sesungguhnya, ataukah ini intrik dan strategi baru yang dilakukan oleh Trump? Yang ketiga, sebagaimana dikemukakan Mas Andi, dalam konteks konflik Iran-Israel, saat ini dunia internasional banyak mengalami ketidakpercayaan dengan fakta-fakta yang sudah dilakukan oleh Israel dan apa namanya Amerika Serikat untuk percaya penuh dengan apa namanya komitmen yang mereka buat begitu. Kita tahu penyerangan ini dipantik pertama kali oleh Israel, kemudian Amerika Serikat juga akan menahan diri dan tetap mengupayakan apa namanya upaya diplomatik. Bahkan untuk nuklir Iran ini kan sebetulnya serangan ini dilakukan Israel ketika proses negosiasi nuklir Iran sedang berlangsung begitu. Dan tiba-tiba dalam saat negosiasi berlangsung, Israel melakukan serangan ke Teheran. Ini kan menjadi pertanyaan serius. Di tengah itu akhirnya Trump pernah menyatakan I don't care dengan analisis bahwa Iran saat ini masih tidak mempunyai kemampuan untuk membuat senjata pemusnah massal. Dan tiba-tiba lagi Amerika melibatkan diri secara langsung. Meskipun analis Timur Tengah mengatakan ini tidak ada bedanya jika perang selama ini antara Iran dan Israel, pesawat-pesawat apa namanya jet tempurnya itu adalah pilotnya orang Israel, ini cuma diganti oleh pilot-pilot Amerika Serikat. Kenapa? Karena semua alat pertahanan, semua alat pertempuran itu produksi Amerika Serikat gitu. Jadi sebetulnya kata petinggi Iran ini nggak ada bedanya antara perang antara Iran dan Israel atau Iran dengan Amerika Serikat. Nah, dengan situasi-situasi yang semacam ini, delegitimasi Amerika dan Israel terkait perjanjian perdamaian yang banyak dilanggar, bahkan lebih cenderung kalau kita miniaturkan sebagai perilaku yang sangat brutal dan preman gitu, karena
perjanjian apapun diterabas. Kemudian kalau kita lihat perilaku Trump agak cukup ambigu dalam mengeluarkan pernyataan dan apa yang dilakukan. Ditambah lagi Mas Andi, respon Iran juga belum sepenuhnya percaya terkait klaim sepihak yang dilakukan oleh Amerika. Meskipun indikatornya Menteri Luar Negeri Iran, Arasi, telah mengeluarkan pernyataan jika memang Israel nanti menghentikan serangan rudalnya, serangan jet tempurnya, maka Iran juga akan melakukan hal yang sama. Tapi yang menjadi pertanyaan serius adalah kalau saya kemarin pernah menyatakan ada doktrin Octopus, tentakel-tentakel Iran ini apakah mau ada gencatan senjata? Apakah ini kemudian tidak dilakukan saja dengan apa namanya prinsip yang menghabiskan apa zero sum game aja gitu. Artinya perang ini harus dituntaskan siapa yang menang dan siapa yang kalah dan siapa yang luluh lantah. Ini juga akan menjadi pertanyaan serius. Belum lagi ini tidak difasilitasi oleh lembaga-lembaga internasional. Meskipun saat ini perannya sangat minim seperti PBB, OKI, ini belum terlibat secara langsung dalam perjanjian ceasefire ini. Nah, melihat situasi ini, saya kok menyaksikan bahwa upaya ceasefire ini akan bisa berjalan dengan baik, kecuali nanti diikuti oleh aksi penuh negara-negara aliansi di belakang Iran dan negara-negara aliansi di belakang Israel, serta lembaga-lembaga penting internasional turut terlibat untuk membuat apa namanya perjanjian damai. Meskipun saya sangat yakin Iran tidak akan cukup lagi percaya terhadap hal-hal yang dilakukan terkait diplomasi-diplomasi yang semacam ini merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh Israel dan Iran terhadap negaranya misalnya. Terakhir sebelum kita terpotong jeda Bang Ab, tadi sempat menyinggung soal lembaga-lembaga internasional yang sampai detik ini belum ada peran aktifnya di sana. Tadi sempat disebut PBB, kemudian OKI gitu. Nah, sebenarnya Bang Ab, peran apa yang harus diambil oleh kedua lembaga ini, lembaga internasional, dan kira-kira seberapa besar dampaknya? Kalau tadi Bang Ab sempat memprediksi kalau Iran sebenarnya mungkin saja tidak akan percaya lagi terhadap peraturan perjanjian yang akan dibuat oleh lembaga-lembaga internasional ini. Artinya perang ini akan terus bergulir dan perdamaian akan terjadi kalau misalkan antar dua aliansi ini yang membuat kesepakatan. Artinya lembaga internasional ini tidak memiliki fungsi Bang Ab. Sejauh ini, apa yang disimpulkan Mas Andi betul adanya. PBB tidak banyak bisa berbuat. Sekjen PBB hanya mengecam lewat media sosial dan melakukan upaya keprihatinan. Tidak ada langkah kemudian diskusi darurat menyikapi apa yang telah dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Tidak ada upaya apa namanya darurat yang dilakukan oleh OKI. Tidak ada upaya darurat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perdamaian lain untuk menyikapi apa yang telah dilakukan Israel dan Amerika yang betul-betul telah melanggar kedaulatan dan perjanjian damai internasional. Nah, kalau melihat apa yang terjadi saat ini, lembaga-lembaga perdamaian internasional, hukum-hukum internasional tidak ada yang bisa disematkan untuk menjadi rujukan damai. Yang saat ini sepertinya adalah homo homini lupus, siapa yang kuat akan memakan yang lemah, dan itu yang terjadi saya lihat kecenderungannya antara konflik antara Iran, Israel, yang kemudian di belakangnya ada Amerika Serikat. Kita seperti kembali ke zaman non-peradaban, di mana diplomasi tidak menjadi rute ketika menurut beberapa negara, kan kita tahu Iran dan Israel ini punya tujuan yang sama, saling melenyapkan. Itu yang dikatakan Iran, itu yang dikatakan Israel. Netanyahu telah mengatakan bahwa tujuan Iran adalah menyelamatkan, apa namanya, melenyapkan kami punya apa namanya hak untuk mempertahankan diri. Pun demikian halnya ini Iran atau Israel telah melakukan hal yang sama terhadap Palestina dan Gaza gitu. Apa bedanya? Akhirnya hukum yang berlaku adalah hukum homo homini lupus, di mana yang kuat akan mencoba memakan yang lemah, sehingga sekarang sepertinya koridor internasional dalam konteks konflik Iran-Israel itu sudah tidak berlaku, Mas Andi. Nah,
Untuk itu sebetulnya hal ini adalah sebuah kemunduran cukup luar biasa ketika pemimpin pemimpin dunia political will yang terus menjunjung tinggi perdamaian internasional sudah tidak lagi dihiraukan, yang terjadi perilaku anarkis atau perilaku brutal seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Ini bukan kesimpulan saya, tapi ini adalah yang saya kutip dari pernyataan Korea Utara yang memang saat ini tidak terlibat langsung di dalam konflik yang ada, tapi turut resah dan gelisah dan betul-betul geram terkait apa yang telah dilakukan oleh Israel dan Amerika misalnya. Oke, baik Bang. Ini kalau menilai soal menuju global yang non peradaban, ini sebenarnya spesialisnya Iran karena Iran sudah melalui beberapa peradaban, mulai dari Persia, peperangan apapun dihadapi, kalah dan menang, ini hal yang biasa. Nah, tapi yang menarik perhatian Bang Ab, ini selain eskalasi ini arahnya kemana, kemudian gencatan senjata apakah akan terjadi, ini soal dampak ekonominya Bang Ab. Ini kan yang terbaru adalah soal bagaimana Selat Hormuz ini berpotensi ditutup oleh Iran. Sebenarnya seberapa besar peran vitalnya Bang Ab? Tapi jangan jawab dulu Bang Ab karena kita harus terpotong jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sorotan utama Sinpo TV. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, masih membahas seputar konflik antara Iran dan juga Israel dan dampak-dampaknya tentunya. Masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, melihat konflik antara Iran dan juga Israel ini yang disoroti bukan hanya soal eskalasi eskalasi peperangannya, tapi tentu juga eskalasi dampak dari peperangannya. Ini seperti yang udah minggu lalu dari prediksi Bang Ab, soal harga minyak ini akan naik, seperti itu akan terdampak. Indonesia juga akan mengalami dampaknya Bang Ab. Terlepas dari itu semua, ada satu hal yang disoroti adalah soal Selat Hormuz yang rencananya akan ditutup oleh Iran seperti itu. Nah, sebenarnya peran vitalnya ini seberapa besar Bang Ab terhadap dampak yang akan terjadi setengah dunia ini Bang Ab, setengah negara yang ada di dunia ini nih, dampaknya seberapa besar? Kemudian kalau melihat dari potensi yang terjadi, apa sebenarnya yang akan terjadi jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz ini Bang Ab? Iya Mas Andi, alternatif Iran ketika menghadapi agresi cukup besar dari Israel dan Amerika Serikat, jika eskalasinya akan terus membesar, maka memang ada beberapa alternatif, tapi salah satu yang menjadi perhatian serius dunia adalah penutupan Selat Hormuz. Kenapa? Karena ini akan tidak hanya berdampak pada negara-negara yang berkonflik, yaitu Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, akan tetapi juga negara-negara yang tidak berkonflik terus serta merasakan dampaknya. Kenapa? Karena posisi Selat Hormuz ini agak cukup menarik. Dia berada di wilayah perbatasan antara Uni Emirat Arab dan Iran, di mana ini menjadi akses cukup luar biasa untuk menuju Teluk Persia dan Laut Arab, di mana ini akan memangkas jalur distribusi waktu yang cukup singkat. Jika kemudian ini tutup, maka kapal-kapal distribusi logistik, baik itu minyak dan lain-lainnya, akan berputar arah itu. Dan ini tentu akan berimplikasi terhadap berlipat gandanya biaya transportasi
yang nanti tentu pada ujungnya akan berdampak pada kenaikan harga semua bahan logistik yang tidak bisa melewati Selat Hormuz. Nah, penutupan ini dilakukan mungkin kalau Iran betul-betul desperate atau sudah tidak punya pilihan lain akan terjadi. Dan indikatornya dalam beberapa hari ini sudah terlihat. Dua kapal tanker Taiwan dan juga Korea Selatan sudah berbalik arah untuk tidak melewati selat ini di tengah menaiknya ketegangan antara Iran yang sekarang sudah melibatkan Amerika Serikat. Bahkan Donald Trump sendiri mencoba untuk meminta bantuan Cina agar bisa merayu Iran agar Iran tidak betul-betul menutup Selat Hormuz. Karena pentingnya Selat Hormuz ini adalah jalur yang banyak analis mengatakan, karena saya bukan ekonom, merujuk dengan apa yang mereka analisis bahwa ini adalah menjadi pusat lalu lintas 20% minyak dunia yang mondar-mandir di kawasan ini. Ini setara per hari hampir 17 sampai 20 ribu juta barel per hari. Tentu kalau kemudian ini terpangkas, ini kemudian tidak diberikan akses akan berdampak pada kenaikan minyak dunia. Dan ini pasti akan sangat mengganggu kepentingan pemenuhan energi di wilayah-wilayah yang saat ini juga tidak terlibat secara langsung dalam konflik Iran dan juga Israel. Dalam sebuah laporan, Mas Andi, jika kemudian ini betul-betul ditutup, kemudian ini akan menaikkan harga minyak dunia. Dalam sebuah analisis khusus untuk Indonesia, saya sempat membaca laporan, jika harga minyak per barelnya naik $1 per barel, hanya $1 per barel, maka ICP kita atau Indonesian Crude Price-nya itu mengalami penambahan sekitar 1,1 triliun. Akan tetapi, karena kita bukan negara penghasil minyak yang bisa melakukan penyulingan sampai bisa digunakan untuk diproduksi berbagai kendaraan bermotor dan mesin agar itu bisa langsung bekerja, kita hanya bisa mengekspor minyak mentah yang kemudian kembali lagi dalam bentuk produk yang sudah bisa dikonsumsi, itu akhirnya ada defisit yang cukup luar biasa. 1 juta per barel memang kita punya potensi untuk bisa mendapatkan penghasilan 1,1 triliun. Akan tetapi di sisi sebaliknya, impor kita untuk membiayai itu sangat besar. Ada laporan itu sampai 4,5 triliun. Jika satu angka apa namanya $1 kenaikan harga minyak per barelnya. Nah, tentu dalam laporan itu ada yang kemudian menganalogikan secara sederhana, jika kepentingan $1 ini naik per barel ini naik $1, maka memang kita akan mendapatkan penghasilan 1,1 T, tapi konsekuensi di tiap lain kita akan impor minyak, kemudian kebutuhan memberikan subsidi, kita masih defisit sampai 1,5 triliun. Tentu ini kan akan berimbas total terkait pemenuhan kepentingan energi di dalam negeri. Dan jika ini terjadi, bisa betul menjadi pemicu crash pengelolaan stabilitas nasional di negara masing-masing. Kenapa? Kita tahu bahwa dengan sejarah yang sudah terhampar di kita, kenaikan harga BBM selalu kerap kali menjadi pemicu suksesi besar non-prosedural yang tanpa pemilu untuk menggulingkan penguasa-penguasa yang ada, pemerintahan-pemerintahan yang sah secara legitimasi dipilih melalui pemilu. Kita sempat mengalaminya tahun 98 di saat waktu itu ketika reformasi menyingsing, salah satunya adalah kenaikan harga minyak. Nah, ini tentu akan selain mengganggu pasokan energi dalam negeri di wilayah-wilayah negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik, yang kedua ini juga cukup bisa mengganggu instabilitas politik di masing-masing negara. Belum lagi nanti dalam memilih rute-rute kemana mereka akan berafiliasi. Tentu penutupan Selat Hormuz yang sebetulnya ini bisa dilakukan Iran secara penuh untuk pilihan salah satu alternatif
menanggulangi agresi yang dilakukan Israel dan Amerika ini bisa dilakukan dan indikasinya sudah mulai dikerjakan oleh Iran dengan kembalinya 2 kapal tanker itu, dan ini jika terus berlanjut blokade terhadap Selat Hormuz oleh Iran ini, tentu tidak hanya wilayah negara yang berkonflik yang akan terdampak, tapi negara-negara yang saat ini juga tidak turut serta dalam berkonflik juga akan menerima imbasnya, Mas Andi. Tadi kan soal negara-negara yang tidak berkonflik tapi juga terkena imbasnya, salah satunya adalah tentunya Indonesia gitu. Tadi Bang Ab sempat menjabarkan bahwa ketika per barel saja naik $1 ini dampaknya sangat amat luar biasa bagi kestabilan ekonomi dan kebutuhan energi di Indonesia. Nah, kalau melihat ini Bang Ab, artinya kan Indonesia harus mengambil peran di sana. Nah, bagaimana posisi Indonesia khususnya pemerintah saat ini untuk menyikapi soal potensi ditutupnya Selat Hormuz ini, dan kemudian apa mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Bang Ab? Kalau kita lihat dalam menangani dan menghadapi ketidakpastian situasi global, kan sempat Indonesia dipandang agak dilematis ya, di mana ketika itu Pak Prabowo dalam waktu bersamaan mendapatkan undangan 2 forum yang sebetulnya dua-duanya bergengsi, yaitu satu menghadiri pembicaraan negara-negara G7 yang kita tahu itu punya afiliasi dan aliansi terhadap Israel, di saat bersamaan juga mendapatkan undangan untuk kunjungan bilateral dari Singapura, dan juga yang terutama menjadi sorotan adalah Rusia. Nah, menghadapi situasi ini tentu karena Pak Prabowo telah memproyeksi dan memprediksi ini jauh-jauh hari sebelumnya akan terjadi perang besar atau upaya penyerangan yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, tentu Pak Prabowo saya sangat meyakini telah melakukan kalkulasi dan mitigasi. Itu kenapa meskipun alasan Pak Prabowo ketika disampaikan dalam forum Saint Petersburg dalam pidatonya, Pak Prabowo sempat mengklarifikasi dilema ini. Kenapa Indonesia atau Pak Prabowo lebih memilih forum Petersburg Economic Forum dibandingkan menghadiri G7 yang sedang membicarakan polemik atau intensitas konflik yang ada di Iran dan Israel? Karena undangan diterima oleh pemerintah Indonesia terlebih dahulu dari forum yang dihadiri Pak Prabowo di San Petersburg gitu. Nah, ini satu-satunya alasan Pak Prabowo kenapa kemudian lebih memilih forum itu, dan Pak Prabowo mengakui sendiri karena Pak Prabowo diberikan kesempatan dan menjadi tamu kehormatan untuk bicara di forum ini. Nah, melihat ini tentu meskipun Pak Prabowo secara normatif mengatakan demikian, tapi sebetulnya ada langkah strategis, Mas Andi. Kalau seandainya Pak Prabowo itu menghadiri undangan G7, tentu Pak Prabowo bukan menjadi pemain utama. Dan secara bilateral, tidak terlalu banyak efek ekonomi atau efek yang lainnya yang akan diambil oleh Indonesia. Akan tetapi ketika menghadiri forum bilateral dengan Singapura, menghadiri forum bilateral dengan Rusia, dalam hal ini adalah Presiden Putin, Pak Prabowo berdiri sejajar. Pak Prabowo bahkan menjadi tamu kehormatan untuk bicara di forum ini, dan kemudian Pak Prabowo meskipun beliau mengakui ketika melakukan pidato itu sempat gugup di forum yang begitu besar, karena itu adalah forum pertama kali besar yang Pak Prabowo harus berbicara di dalamnya. Akan tetapi secara lambat laun Pak Prabowo menunjukkan sikap filosofi yang kemudian itu menjadi tepuk tangan. Bahkan ketika tepuk tangan itu cukup membahana, Pak Prabowo mengatakan salah satu filosofi yang di dalam negeri sudah cukup kerap kali kita dengar. Apa itu? Pak Prabowo mengatakan 1000 friend is too few and one enemy is too many. Jadi ini sudah sering dan kerap kali kita dengar. Pak Prabowo filosofi ini digenggam penuh. Itu kenapa kemudian koalisinya besar. Pak Prabowo mencoba menjadi emulgator yang ulung, tidak gampang tersinggung dan tidak selalu merawat dendam. Kenapa? Karena Pak Prabowo selalu berprinsip 1000 teman itu masih terlalu sedikit dan satu musuh itu terlalu banyak. Itu kenapa Pak Prabowo di forum itu kemudian mengatakan bahwa Indonesia ingin berteman dengan banyak pihak,
Karena forum itu juga tidak hanya dihadiri oleh Rusia, tapi semua negara-negara kekuatan ekonomi global yang tumplek-plek di forum apa namanya Petersburg Economic Forum ini. Dan saya lihat pemahaman ini cukup strategis dilihat Pak Prabowo, meskipun kehadiran secara fisik ada di apa namanya Petersburg Economic Forum, akan tetapi secara sikap yang dikemukakan Pak Prabowo masih cukup bisa mengatur balance bahwa Pak Indonesia saat ini tetap bebas aktif. Indonesia saat ini akan terus mengambil apa namanya upaya persahabatan dengan negara manapun, meskipun dalam hal waktu bersamaan Pak Prabowo tetap mengeluarkan upaya damai, mendorong ini masuk kembali ke jalur diplomasi terkait konflik Iran dan Israel. Misalnya. Bang Ab, ini kan berbicara soal posisi Indonesia yang saat ini non-blok. Kalau berbicara soal posisi Indonesia di tengah konflik panas Timur Tengah ini kan dampaknya cukup besar gitu. Terlepas dari apapun dampaknya, salah satu yang disorotin adalah soal penutupan Selat Hormuz. Ini kan dampaknya begitu luas sekali Bang Ab. Nah, melihat rumitnya situasi dunia saat ini, kemudian bahkan terkesan sulit untuk melangkah maju ke depan. Seberapa siap Indonesia untuk menghadapi itu semua, Bang Ab? Karena mitigasi Pak Prabowo saya lihat sudah dari awal ya, sudah 2 bulan sebelumnya kan Pak Prabowo sempat memproyeksi ini bahwa Amerika dan terutama Amerika yang disebut Pak Prabowo akan menyerang Iran. Tentu Pak Prabowo yang mengaku tiap malam mempelajari ini is very dangerous gitu Pak Prabowo. Dan kita sebetulnya sebagai negara yang selalu mengambil rute jalan tengah, dan ini ditekankan lagi oleh Pak Prabowo dalam pidato di Petersburg Economic Forum itu, dia mengatakan bahwa Indonesia akan mengambil jalan tengah, Indonesia tidak akan mau terlibat langsung untuk kemudian beraliansi dengan blok-blok yang saat ini sedang berkonflik, akan tetapi Indonesia akan mencoba untuk terus apa namanya melakukan upaya persahabatan dengan negara manapun, dan itu juga mendapatkan aplaus yang cukup apa namanya luar biasa dari forum apa audien yang menghadiri forum itu. Nah, terkait mitigasi, saya lihat kemampuan dan daya jelajah serta pemahaman Pak Prabowo, eh, saya agak cukup optimis kita akan tetap bisa melewati fase ini, meskipun nanti tantangannya tidak sederhana. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo dalam melakukan lawatan ke Singapura dan terutama Rusia melakukan banyak perjanjian bilateral, diantaranya sektor pertahanan, sektor teknologi, dan yang paling menjadi perhatian saya adalah upaya perjanjian untuk pengembangan nuklir untuk tujuan perdamaian, Mas Andi. Saat ini Pak Prabowo dan Vladimir Putin atau Indonesia dengan Rusia mencoba untuk melakukan pengembangan nuklir, di mana pengembangan nuklir ini ditujukan untuk kebutuhan energi, di tengah saat ini sebetulnya energi minyak harus sudah menjadi salah satu upaya yang tidak diprioritaskan, sehingga kita harus mencari sumber-sumber energi baru. Dan salah satu yang sebetulnya potensinya masih cukup luas, meskipun kalau ini tidak dikelola dengan cukup disiplin akan sangat berbahaya, karena apa namanya sejarah sudah membuktikan Chernobyl misalnya sampai 1.000 tahun yang akan datang tidak bisa dihuni lagi karena ada kebocoran di sana, maka ini harus dikelola secara lebih mapan. Perjanjian nuklir antara Rusia dan Indonesia tentu akan perlu di follow up dengan langkah-langkah strategis yang lebih hati-hati dan disiplin, karena jika kemudian ini bisa dilakukan, diversifikasi energi yang saat ini kita masih tergantung penuh dalam energi minyak, mungkin sedikit dan tahap demi tahap bisa kita alihkan untuk pengembangan energi nuklir. Memang sebetulnya Indonesia sudah berupaya terkait apa namanya diversifikasi energi terhadap nuklir ini. Salah satu fasilitasnya ada di Pondok Cabe itu yang mencoba untuk dikembangkan. Akan tetapi memang sejauh ini karena masih transfer teknologinya kita belum mapan penuh, sehingga itu belum bisa kita kelola secara masif. Nah, ancaman global di mana energi minyak saat ini masih menjadi ketergantungan utama setiap negara,
penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada hal ini, tentu langkah mitigasi salah satunya adalah mencoba untuk mencari sumber-sumber energi baru. Dan kehadiran Prabowo Subianto di Rusia, salah satunya karena mitigasi ini saya lihat kemudian munculnya perjanjian untuk tenaga nuklir demi kepentingan eh, damai atau untuk kepentingan pemenuhan energi. Tentu ini adalah saya lihat langkah-langkah mitigasi dan strategis Prabowo yang sudah dipersiapkan sehingga apa yang apa namanya akan menjadi situasi ketidakpastian dunia seandainya kita terimbas pun kita sudah ready, sudah siap untuk menghadapinya, Mas Andi. Baik Bang Ab, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimana kesiapan Indonesia, terutama mitigasi-mitigasinya. Karena kan juga kemarin Presiden Prabowo Subianto ini menggelar pertemuan di Hambalang bersama dengan jajaran para menteri. Nah ini kita akan bahas nanti usai jeda Bang Ab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skal Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, melihat mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto kemarin melakukan rapat terbatas secara tertutup di Hambalang dan mengundang ini jajaran menterinya cukup luar biasa sekali, Menko-Menko semua dikumpulkan termasuk ada di sana Menteri Keamanan, kemudian ada Panglima TNI juga turut hadir di sana. Kalau melihat dari rapat yang digelar oleh Presiden di Hambalang, Bang Ab mengartikannya seperti apa? Karena ini informasinya membahas sejumlah masalah terutama soal keamanan global. Bagaimana Bang? Iya Mas Andi, inilah yang saya sebut sebagai pemahaman serius Pak Prabowo terkait dengan ancaman dan situasi ketidakpastian global. Ketika Pak Prabowo selesai melakukan kunjungan bilateral ke luar negeri, terutama dengan Rusia, ini Pak Prabowo langsung dengan segera melihat ada upaya penting yang harus segera diatasi terkait dengan ketidakpastian. Mungkin juga diskusi-diskusi serta bocoran-bocoran informasi dari Putin, eskalasi dunia akan mengarah lebih jauh ke arah mana. Dan ini Pak Prabowo menanganinya dengan serius. Segera beliau mengumpulkan semua perangkat penting petinggi negara, Menko, kemudian Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, semua dikumpulkan di Hambalang. Untuk apa? Saya melihat hasil diskusi Pak Prabowo dengan Putin, saya yakin ada informasi-informasi yang kemudian tidak dikeluarkan publik. Selama ini yang kita tahu adalah informasi tentang berbagai macam perjanjian, termasuk perjanjian pertahanan, perjanjian alih teknologi, dan termasuk salah satunya adalah kerjasama di bidang nuklir. Nah, langkah Pak Prabowo dalam melakukan upaya transfer informasi yang telah beliau peroleh melalui kunjungan luar negeri ini tentu harus segera didelegasikan untuk melakukan langkah analisis antisipasi yang nanti akan berwujud konkret dalam bentuk hasil-hasil kebijakan. Tentu bagaimana memfollow up apa namanya perjanjian alat pertahanan, alih teknologi, bidang pertanian dan juga di sektor nuklir ini perlu di follow up secara lebih teknis oleh lembaga-lembaga atau institusi-institusi terkait. Itu kenapa semua petinggi dikumpulkan.
Situasi global ini betul-betul tidak biasa, Mas Andi. Ini membutuhkan respon cerdik, cerdas, dan cepat yang kemudian harus tetap di apa namanya landasi oleh analisis-analisis serta informasi intelijen yang memadai. Jangan sampai nanti informasi yang dikumpulkan kemudian akan salah proyeksi yang mengakibatkan nanti kita sendiri yang akan terperangkap dalam kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Nah, dalam konteks itu saya melihat langkah Prabowo Subianto cukup cepat dalam melakukan mitigasi serta kira-kira analisis apa serta kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, diskusi segera disusun dan itu saya lihat kenapa kemudian Pak Prabowo cukup cepat mengumpulkan semua petinggi hanya selang sehari ketika beliau pulang dari Rusia. Tentu situasi global yang serba tidak pasti ini akan sangat berdampak terhadap Indonesia, terutama terkait di sektor ekonomi dan mungkin juga ini nanti akan bisa dimainkan dalam konteks melakukan instabilitas politik. Nah, hal-hal yang semacam ini perlu dilakukan kajian penuh, perlu didelegasikan dan diinformasikan Pak Prabowo kepada para pembantunya. Jangan sampai nanti ada kebijakan yang agak cukup berseberangan. Jangan sampai apa yang telah terjadi di Amerika, Presiden Donald Trump pengen apa, Mas, padahal semua informasi intelijennya mengatakan sebaliknya, itu diterabas. Ini akan berpotensi akan keluar dari niat besar Pak Prabowo untuk menjaga persatuan yang itu adalah cita-cita yang telah kerap kali kita dengar dari Prabowo Subianto. Itu kenapa langkah cepat mengumpulkan semua pembantunya, pembantu yang tidak hanya parsial tapi strategis itu untuk alih informasi atau penyaluran informasi yang sudah didapat Prabowo melalui kunjungan bilateral ini untuk segera di follow up dan di apa namanya ikuti dengan langkah teknis oleh pembantu beliau. Saya lihatnya demikian. Bang Ab, ini kan yang kita ketahui adalah bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Presiden Prabowo jauh 2 bulan sebelumnya saat pertemuan Pemret seperti itu. Sejumlah Pemret media konvensional seperti itu kan Bang Ab. Nah, kalau menilai pemahaman dari segi geopolitik kemudian dari segi pengalaman sosok dari Prabowo Subianto ini, seberapa besar impact yang akan dikeluarkan terhadap implementasi berbagai mitigasi dan program yang akan dijalankan di tengah kondisi global yang tidak pasti ini Bang Ab? Seberapa besar dampaknya akan terjadi di Indonesia? Saya membayangkan ya, itu yang selalu mengitari pikiran Pak Prabowo. Sehingga saya membayangkan ketika Pak Prabowo melakukan apa namanya pengumpulan para pembantu strategisnya, langsung membuat apa namanya delegasi besar gitu. Menhan, ini akan terjadi begini, lakukan A, B, C, D, E, F, G, I, C. Panglima TNI, ini situasinya betul-betul dalam posisi genting, alat pertahanan siapkan dengan strategis, lakukan A, B, C, D, E, F, G, I, C. Menko Polhukam, Menko Polhukam lakukan AB mitigasi dalam negeri karena ini akan follow up-nya bisa ke instabilitas politik. Kemudian terkait dengan Menristek, ini kita akan lakukan kerjasama pengembangan nuklir demi kepentingan damai dan kepentingan energi, maka segera lakukan A, B, C, D, E, F, G, I, C. Saya membayangkan rapat yang dilakukan Pak Prabowo yang fotonya banyak beredar itu adalah delegasi total yang sebetulnya proyeksi-proyeksi yang akan terjadi, saya meyakini penuh sudah menggelayut total di kepala Pak Prabowo. Nah, itu kenapa apa yang telah menggelayut dan menjadi proyeksi Pak Prabowo ini harus segera ditularkan dan didelegasikan kepada pembantu-pembantunya. Agar apa? Situasi yang serba tidak pasti ini, seandainya prediksi-prediksi itu benar-benar menghinggapi Indonesia, maka kita tidak gagap dan gugup dalam menghadapinya. Sehingga apa yang dilakukan Prabowo Subianto untuk kemudian segera memfollow up semua hal-hal terkait dengan analisis situasi global yang lagi-lagi saya katakan sangat tidak pasti. Meskipun saat ini sudah ada pernyataan sepihak akan ada gencatan senjata di konflik antara Iran dan Israel, ini pun saya sendiri eh, agak sangsi kemudian ini bisa diterapkan dengan firm melihat variabel-variabel yang telah kita diskusikan di segmen ketiga tadi, Mas Adi. Nah, akhirnya situasi yang betul-betul tidak menentu ini
perlu diberikan perhatian yang lebih serius lagi, dan itu tercermin betul dari Pak Prabowo yang mengumpulkan para menterinya. Semua foto-foto yang beredar, mukanya serius, mukanya betul-betul konsentrasi untuk membahas hal-hal yang saat ini sedang mengitari Indonesia dalam konteks dampak dari konflik global yang saat ini punya kecenderungan untuk terus memanas. Nah, situasi-situasi ini butuh manajemen yang lebih unggul, manajemen-manajemen yang lebih handal, dan pemahaman yang lebih utuh, serta pemahaman di antara pembantu-pembantu Pak Prabowo tidak boleh terbelah. Karena kalau ini terjadi, akan banyak lebih menyulitkan kita untuk tetap survive di tengah situasi yang saat ini tidak tahu di mana ujungnya akan berhenti, Mas Andi. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan menyatakan bahwa Indonesia tetap dalam posisi bilateral, dalam posisi bebas aktif, tidak akan memihak pada salah satu kubu atau blok, dan itu dikatakan dengan tegas oleh Prabowo Subianto dalam pidato di forum Petersburg Economic Forum itu, bahwa Indonesia akan tetap memilih langkah untuk bebas aktif. Kita tidak akan melakukan dukungan terhadap salah satu blok, meskipun secara perilaku banyak diterjemahkan kita lebih cenderung misalnya ke Rusia dan Iran. Akan tetapi sikap itu tidak kemudian secara vulgar dikemukakan. Pak Prabowo lebih memilih di hadapan Putin langsung dan negara-negara BRIC, di mana di forum itu semua hadir, bahwa Indonesia akan tetap memiliki banyak teman dibandingkan memiliki satu musuh. Kemudian setelah itu langkah-langkah untuk memenuhi kepentingan nasional dilakukan, semua perjanjian bilateral lakukan antara Indonesia dan Rusia, dan ketika datang ke Indonesia tidak menunggu waktu lama, karena dinamika global begitu cepat berganti dari satu sesi ke sesi yang lainnya, dari satu segmen ke segmen yang lain, yang sebetulnya ini kita tidak bisa prediksi secara linier. Nah, ketidakpastian ini butuh pengelolaan yang cukup cepat, responsif, meskipun harus dilandasi kalkulasi yang tepat. Dan saya pikir upaya Pak Prabowo mengumpulkan pejabat-pejabat strategisnya dengan mimik serius ketika melakukan rapat dalam konteks menghadapi itu semua. Saya cukup bersyukur pemahaman responsif Pak Prabowo ini memberikan sedikit ketenangan bahwa Indonesia dalam menghadapi guncangan-guncangan, saya yakin relatif lebih baik di tangan Pak Prabowo ini, melihat daya setapak atau daya rute pengelolaan yang sekarang disusun oleh Prabowo Subianto. Ini sedikit memberikan mengentaskan kekhawatiran kita terkait ketika situasi global ini nanti betul-betul berimbas hebat, salah satunya di bidang ekonomi dan stabilitas keamanan serta politik di Indonesia, akan lebih cenderung bisa diatasi, sehingga kita mudah-mudahan tetap bisa dalam koridor untuk menjadi negara yang stabil secara politik, yang kemudian ini nanti berimbas total pada tergelontornya semua program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah, yang saya lihat itu irisannya agak cukup baik bagi masyarakat secara umum. Dan langkah-langkah Prabowo ini patut mendapatkan dukungan untuk kita tetap optimis bahwa dalam situasi global ini Pak Prabowo memiliki pemahaman dan pengetahuan serta pengelolaan yang saya lihat cukup mumpuni. Bang Ap, ini kan yang kita ketahui adalah Pak Presiden Prabowo Subianto ini lebih memilih hadir di SPIF 2025 dibandingkan di G7. Artinya kalau melihat dari sikap dari Presiden Prabowo Subianto yang lebih memilih hadir di Rusia, kalau melihat dari langkah yang diambil ini, Indonesia tampil sebagai aktor strategis dan bukan lagi sebagai pengikut pusaran geopolitik global. Nah, berbicara sedikit soal value Indonesia, Bang Ab, di tengah dinamika yang terjadi saat ini. 3 menit sebelum kita closing, Bang Ab, value apa yang dimiliki oleh Indonesia, Bang Ab? Kita cukup bangga, Mas Andi ya. Saya pribadi cukup luar biasa senang gitu melihat performa Pak Prabowo yang tampil dalam konteks percaturan politik internasional
Pak Prabowo dengan cukup hangat dan cukup dihormati, diterima oleh negara yang saat ini menjadi salah satu poros kekuatan dunia, Rusia. Sejak hadir di pangkalan udara, Pak Prabowo sudah diperlakukan sangat terhormat. Kemudian diterima langsung Presiden Putin juga dilakukan penerimaan sangat terhormat. Dalam forum itu, Mas Andi, posisi duduk saja saya lihat juga sangat terhormat. Kenapa? Pak Prabowo berjejer langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini menunjukkan kehangatan cukup luar biasa hubungan antara Indonesia dan Rusia. Ketika Prabowo kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasan dalam forum itu, apresiasi total, mimik muka tidak meremehkan terpancar betul dari Vladimir Putin. Ketika Presiden Prabowo Subianto bisa mendelivery semua message-message-nya dalam bahasa Inggris yang cukup bisa diterima dan bisa ditangkap dengan cukup sederhana oleh para delegasi, tepuk tangan bahkan oleh Vladimir Putin terlihat. Nah, jika selama ini situasi-situasi ini agak cukup jarang kita lihat lagi dalam dunia internasional, dengan hadirnya Prabowo, meskipun banyak dipandang kita lebih cenderung dekat dengan BRIC daripada dengan OECD atau negara-negara G7, akan tetapi ini dalam rangka konteks kita tetap bebas aktif, kita cukup independen untuk menentukan ke arah mana nanti diplomasi kita akan mengalir. Netral tidak berarti kita tidak berbuat apa-apa. Saya terjemahkan bebas aktif artinya kita bebas dan aktif untuk independen menentukan dengan negara mana kita bekerja sama, dengan negara mana kita nanti harus melakukan kerjasama bilateral tanpa harus didikte oleh dua blok kekuatan besar ini. Nah, di dalam konteks itu lagi-lagi saya sangat cukup bahagia. Indonesia saat ini sudah mulai menapaki kancah perpolitikan internasional untuk sedikit demi sedikit sudah bisa menjadi aktor dan terlibat langsung dalam konteks misalnya Indonesia berkomitmen untuk bisa menjadi juru damai atau minimal bisa membantu dalam komunikasi-komunikasi konflik dunia yang sedang terjadi. Indonesia juga sekarang tidak cukup segan mengkritik negara oki, kemudian mengkritik negara-negara maju, mengkritik negara-negara barat untuk demi perbaikan dan demi situasi perdamaian global yang lebih baik. Nah, kalau melihat situasi ini, Mas Andi, sebetulnya kita cukup bahagia dan bangga. Meskipun nanti konflik global ini akan membawa dampak, di satu sisi saat ini Indonesia sudah mulai menapaki untuk menjadi salah satu aktor di pentas politik internasional, akan tetapi di sisi lain juga majunya kita dalam konteks politik internasional ini menjadi modal yang cukup bagus, modal serius yang cukup baik dalam konteks nanti mendapatkan informasi terkini terkait apa yang akan dilakukan oleh negara-negara besar ini. Dan saat ini pemimpin-pemimpin negara besar ini memiliki hubungan yang cukup hangat dengan Prabowo Subianto, Xi Jinping, Putin, Donald Trump juga pernah telepon-telepon. Bahkan beberapa jam sebelum serangan Israel itu menghantam Iran, Presiden Donald Trump itu telepon-teleponan dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, dalam konteks yang semacam ini kita cukup patut bersyukur karena yang paling mendapatkan manfaat adalah informasi cepat terkait apa situasinya yang akan melingkupi dunia. Dan sepertinya Prabowo Subianto memiliki akses itu. Tentu ketika kemudian informasi itu sudah bisa diserap oleh Prabowo Subianto, delegasi di tingkat domestik bisa cepat dilakukan, bisa cepat didelegasikan sehingga situasi terburuk betul-betul nanti bisa kita antisipasi untuk tidak terjadi. Jadi kalau saya melihat secara keseluruhan, kita cukup bersyukur kancah percaturan politik internasional Indonesia sudah mulai setapak demi setapak diakui oleh negara internasional, terutama negara-negara besar, dan ini menjadi modal penting untuk kita melakukan langkah antisipatif dalam konteks pertahanan dan pengelolaan untuk menghadapi situasi ketidakpastian global yang terus saya katakan belum ketahuan di mana ujungnya, Mas Andi.
Baik Bang Ab, tentunya ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dengan kehadiran Presiden Prabowo di Rusia ini di tengah konflik yang terjadi antara blok barat dan blok timur bukan berarti tidak ada resikonya. Dan namun yang patut diapresiasi adalah Presiden Prabowo ini justru lebih memilih aktif membangun poros diplomasi yang mandiri, berdiri di atas prinsip dan bukan tekanan lagi. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang di sorotan utama pada malam hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi Bang Ab. Mungkin saya nanti akan ada update-update ke depan soal konflik yang terjadi atau mungkin ada isu-isu lain yang tentunya menjadi sorotan utama. Bang Ab, terima kasih banyak. Sehat selalu Bang Ab. Terima kasih. Pemirsa, konflik Iran-Israel bukan hanya pertarungan dua negara, melainkan refleksi dari benturan ideologi, sejarah, dan rivalitas kekuasaan yang sudah berlangsung lama. Serangan Israel terhadap Iran yang belakangan terjadi bukan semata aksi sepihak, tetapi mencerminkan usaha sistematis untuk menghancurkan kemampuan nuklir Iran dengan menyerang fasilitas ilmuwan dan pejabat militernya. Sikap permusuhan saling serang yang terjadi sudah memenuhi kriteria untuk menuju perang terbuka antar dua negara. Ketegangan Timur Tengah mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berpotensi mengubah konfigurasi kekuatan global. Dinamika politik yang muncul menunjukkan betapa rentannya sistem internasional terhadap konflik yang berkepanjangan. Pemirsa, saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.